3 hari beroperasi, rangkaian LRT Jabodebek mengalami hambatan. Rabu pagi, penumpang mengeluhkan lampu LRT yang mati, pintu kereta yang bermasalah, dan keterlambatan jadwal. Rangkaian kereta LRT Jabodebek Rabu pagi mengalami gangguan. Kereta yang berangkat dari stasiun Jatimulya pada pukul 7.20 pagi menuju Duku Atas Jakarta harus tertahan di stasiun Bekasi Barat sekitar 30 menit. Tidak hanya keterlambatan, penumpang juga merekam saat lampu di dalam rangkaian tiba-tiba mati dan pintu kereta bermasalah. Menurut petugas, keterlambatan disebabkan oleh adanya gangguan di stasiun Cikunir 2. Akibat keterlambatan ini, penumpukan penumpang terlihat dari peron stasiun maupun dari dalam kereta. Cuman hari ini parah banget gitu loh. Jadi dari 6.45 saya sampai sini jam 8.20. Ya, dari 6.45 sampai sekarang aku belum dapat kereta karena ternyata ada masalah. Para penumpang harus menunggu selama 1 jam sebelum berhasil naik rangkaian LRT. Transportasi umum lainnya itu biasa kan 5-10 menit ya. Dan kalau LRT ini kan aku belum tahu, dan tadi aku nanya petugas saya, katanya memang belum ada regulasi jam pasnya gitu. Jadi ya sedikit asam manis lah. Pada tahap pertama atau 2 minggu ke depan, LRT Jabodebek baru menyediakan 12 rangkaian kereta dengan waktu tunggu sekitar 20 menit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah masalah yang terjadi di LRT Jabodebek tidak menyurutkan antusiasme warga dalam mencoba moda transportasi baru ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait LRT, sudah ada rekan kami Galuh Pandu yang saat ini berada di stasiun LRT Duku Atas. Selamat sore. Galuh, bagaimana situasi saat ini di stasiun LRT Duku Atas? Selamat sore Davi dan pemirsa, meskipun terjadi kendala pada pagi hari tadi dan juga ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan kendala tersebut, namun hal tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap menggunakan moda transportasi umum LRT Jabodebek, yang mana bahwa pada sore hari ini, pada kali ini masyarakat sudah mulai untuk menggunakan LRT Jabodebek karena ini bersamaan dengan jam pulang kerja, dan ini kereta akan berjalan menuju ke tujuan akhir yaitu Harjamukti. Baru saja kereta berangkat dan untuk waktu tunggunya sekitar 15 menit, dan bisa dilihat di sini kondisi atau ketinggian dari pintu kereta ini hampir sama dengan pintu gate yang untuk masuk ke kereta yang tingginya hanya sekitar 160 cm, dan ini juga menjadi masalah yang diperbincangkan oleh masyarakat karena termasuk cenderung rendah, sehingga untuk masyarakat yang memiliki ketinggian di atas 160 cm ini harus menunduk ketika memasuki kereta tersebut. Namun hal ini juga menjadi salah satu yang perlu diperhatian khusus bagi pihak LRT maupun PT KAI untuk bagaimana nantinya masyarakat bisa merasa nyaman untuk menggunakan kereta tersebut. Dan di LRT Duku Atas ini melayani 2 perjalanan line utama, yaitu Cibubur Line dan juga Bekasi Line, dengan tujuan akhir Harjamukti dengan pemberangkatan terakhir pada pukul 17.49, kemudian untuk pemberangkatan terakhir Jatimulya pada pukul 18.48. Dan selama masa promo ini yang artinya akan berakhir pada akhir September dengan tarif senilai Rp5.000 untuk 1 kali trip dan Rp700 untuk kilometer berikutnya. Dan untuk skema selanjutnya pada bulan Oktober hingga Februari 2024 akan diberlakukan tarif pembayaran dari Rp20.000 untuk perjalanan terjauh dan di bawah Rp20.000 untuk perjalanan di luar jalan atau lintasan terjauh. Dan saya sempat berbincang juga dengan beberapa penumpang yang ada di sini. Tadi menyampaikan bahwa ada seorang ibu hamil yang menyatakan bahwa sejauh ini masih cenderung nyaman dengan kegiatan ini. Dan untuk mengetahui seperti apa tanggapan masyarakat berkaitan dengan LRT ini, mari kita coba berbincang dengan salah satu penumpang yang ada di sini. Halo, selamat sore, boleh berbincang sebentar? Oh ya, boleh. Dengan siapa? Joy. Pak Joy, Ya. sudah berapa kali naik LRT? Baru kali ini. Baru kali ini. Ya. Nah, kesan ketika pertama kali datang ke sini seperti apa? Ya, kesana sih saya belum pernah. Ini mau mencoba. Kebetulan kan diskon ya, Rp5.000 ya. Jadi sangat murah di kantong gitu ya. Ini kan sempat ada kendala tadi pagi kalau sempat berhenti di salah satu stasiun. Apakah ini akan menjadi jera begitu ya bagi Mas Joy untuk mencoba LRT ini? Ya
kita pasti ada rasa was-was juga ya, karena baru pertama, jadi ya untuk pemeliharaannya lebih ditingkatkan lagi, terutama pemeliharaan terhadap ME ya. Ya. Baik, Kebetulan terima ada orang kasih. ME ini Bu di sini Bu. Ya. Baik, terima kasih Mas Joy atas waktunya. Selamat melakukan perjalanan. Dan itu tadi perbincangan saya dengan salah satu penumpang yang masih tertarik untuk mencoba menggunakan LRT sebagai moda transportasi umum. Dan sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda langsung dari stasiun LRT Duku Atas. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menjalani sidang perdana Rabu pagi. Rafael diduga terima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dengan nilai puluhan miliar rupiah. Mantan pejabat pajak sekaligus ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo, menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Rabu pagi. Rafael menjalani sidang atas kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah, pencucian uang pada periode 2003-2010 sebesar 31,7 miliar rupiah, dan periode 2011-2013 sebesar 26 miliar rupiah. Gratifikasi itu diterima Rafael melalui PT Arta Mega Ekadana dari para wajib pajak yang hendak mengatasi permasalahan pajaknya menggunakan jasa Rafael. Rafael Alun Trisambodo terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang. Rafael diduga terima gratifikasi, salah satunya berupa uang dengan nilai 90.000 dolar Amerika Serikat. Sepak terjang Rafael Alun Trisambodo terungkap akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga masuk ruang ICU. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Publik pun riuh lantaran harta kekayaan yang dimiliki Rafael dan keluarga dinilai tidak wajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. KPK pun memeriksa Rafael sebanyak 2 kali pada tanggal 1 Maret dan 24 Maret 2023. Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. KPK menemukan tindak pidana dan 2 alat bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka Rafael tak terelakkan. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenkyu dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun. PPATK juga memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya dengan nilai mutasi selama 2019 hingga 2023 mencapai 500 miliar rupiah. Rafael Alun Trisambodo dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Ia terancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan bakal calon Presiden PD Perjuangan Ganjar Pranowo semakin mesra. iNews Sore segera kembali.